Di hari libur, kenaikan Yesus Kristus ini, kebanyakan dari kita mungkin sedang menikmati waktu santai di rumah. Tapi, tahukah kamu bahwa momen istirahat seperti inilah yang sebenarnya menentukan apakah olahraga berat dan kerja kerasmu selama seminggu kemarin akan membuahkan hasil atau justru merusak tubuhmu? Seringkali kita terlalu fokus pada seberapa keras kita memeras keringat, tapi kita lupa bahwa otot nggak terbentuk di tempat gym dan otak nggak menjadi cerdas saat kita bekerja. Semuanya terjadi saat kita diam. Hari ini, saya akan membongkar sains di balik pemulihan seluler. Bagaimana membaca stress meter di jantungmu, rahasia sistem pencuci otak saat tidur, dan kenapa cara kamu beristirahat menentukan seberapa cepat kamu menua. Halo Sobat Sehat, selamat menikmati hari libur. Saya Dr. Indra Gunawan. Di dalam dunia longevity, ada sebuah paradoks. Untuk menjadi lebih kuat, kamu harus merusak tubuhmu terlebih dahulu melalui stres, baik itu olahraga atau berpikir keras. Tapi, tanpa fase pemulihan yang tepat, kerusakan ini akan menumpuk menjadi peradangan kronis. Ibarat sebuah bangunan yang direnovasi, olahraga adalah proses membongkar dinding yang lama. Kalau tukangnya nggak pernah datang buat masang bata yang baru, rumahmu bakal roboh. Yuk, kita mulai dari cara yang paling akurat untuk tahu apakah tukang di tubuhmu udah mulai bekerja atau belum. Udah olahraga tiap hari, tapi badan malah makin lemas dan gampang emosi? Coba cek angka HRV di jam tangan pintarmu. HRV atau Heart Rate Variability adalah jeda waktu antara tiap detak jantungmu. Anehnya, jantung yang sehat itu detaknya bukan kayak jam dinding yang sangat teratur. Jantung yang sehat itu detaknya sedikit berantakan. Kalau HRV kamu rendah, artinya saraf stresmu lagi dominan banget. Tubuhmu lagi teriak minta istirahat. Tapi kalau HRV-mu lagi tinggi, artinya sistem pemulihanmu yang lagi aktif dan kamu siap buat olahraga berat lagi. Jangan cuma lihat detak jantung, lihat HRV-mu buat tahu kapan harus gaspol dan kapan kamu harus ngerem. Angka HRV tadi sebenarnya adalah laporan langsung dari saraf vagus kamu. Saraf ini adalah kabel utama dari sistem saraf parasimpatis. Sistem yang bertugas untuk istirahat dan mencerna atau rest and digest. Ketika kamu sedang dalam fase pemulihan yang optimal, saraf vagus akan mengirimkan sinyal ke jantung untuk terus menyesuaikan ritmenya terhadap pernapasanmu. Inilah yang menciptakan variasi atau kekacauan sehat yang kita sebut HRV tinggi. Sebaliknya, kalau kamu kurang tidur atau terlalu banyak kafein, jantungmu akan berdetak sangat kaku dan monoton. Di titik inilah, peradangan di pembuluh darahmu sedang meningkat. Jadi, kalau pagi ini kamu bangun dan HRV-mu merah, itu tandanya perintah medis dari tubuhmu untuk membatalkan latihan beban berat dan menggantinya dengan istirahat total. Nah, kalau HRV adalah indikatornya, maka obat utamanya adalah tidur. Tapi, bukan sembarang tidur. Kita bicara soal fase di mana otakmu secara harfiah sedang dicuci bersih. Pernah ngerasa pusing dan otak buntu kalau bangun tidur setelah begadang? Itu karena otakmu gagal cuci gudang semalam. Saat kamu masuk ke fase deep sleep atau tidur dalam, otakmu menyalakan sistem pembuangan sampah yang namanya sistem glimfatik. Sel-sel otakmu bakal mengecil buat ngasih ruang bagi cairan otak untuk mengalir deras dan membilas protein racun pemicu pikun. Proses ini cuma terjadi maksimal saat kamu tidur nyenyak di kondisi kamar yang gelap total. Mau pikiran tetap tajam dan bebas dari ancaman demensia sampai tua? Pastikan kamu dapat minimal 1,5 jam deep sleep setiap malam. Tidur itu bukan buang waktu. Tidur itu investasi neurobiologi tertinggi. Proses pencucian otak ini sangat krusial karena setiap hari, aktivitas saraf kita menghasilkan limbah metabolisme bernama beta-amiloid. Kalau limbah ini nggak dibilas, dia akan membentuk plak yang menjadi akar penyakit Alzheimer. Sistem glimfatik ini unik, karena dia hampir mati total saat kamu sedang terjaga. Dia baru akan terbuka lebar ketika gelombang otakmu melambat masuk ke fase N3 atau deep sleep. Inilah alasan ilmiah kenapa orang yang kurang tidur nyenyak seringkali mengalami peradangan sistemik dan merasa panas di area kepala. Tanpa deep sleep, peradangan seluler nggak pernah benar-benar padam. Jadi, matikan lampumu.
turunkan suhu ruangan, dan biarkan sistem limfatikmu membilas racun-racun sisa stres kerja kemarin. Ilmu tentang optimasi pemulihan ini adalah kunci biar kamu nggak cuma kerja keras, tapi kerja cerdas untuk umur panjangmu. Yuk, gabung di membership channel ini. Klik tombol join sekarang. Dukunganmu memastikan saya tetap independen meriset jurnal-jurnal terbaru buat kamu. Terus, apakah cara pulih yang benar itu berarti hanya berbaring seharian di kasur? Ternyata, di dunia kardiologi ada cara pulih yang jauh lebih efektif dan lebih cepat daripada sekedar tidur siang. Badan pegel-pegel semua setelah olahraga berat hari sebelumnya? Jangan malah rebahan seharian. Itu salah besar. Rebahan total atau passive recovery malah bikin cairan pembengkakan dan zat radang numpuk di otakmu. Cara paling cepat buat pulih adalah active recovery. Lakukan jalan santai atau sepedaan pelan selama 20 menit aja. Gerakan otot yang ringan ini bakal bikin aliran darahmu tetap mengalir deras buat nganterin nutrisi baru ke otot yang rusak, sekaligus membuang racun sisa olahraga kemarin. Gerak sedikit buat pulih lebih cepat. Ingat, movement is medicine. Alasan medis dibalik active recovery adalah peningkatan blood flow tanpa beban jantung yang berat. Saat kamu berjalan santai di zona 1 atau zona 2, pompa otot di kakimu tetap bekerja mengalirkan darah merah yang kaya akan asam amino dan oksigen ke jaringan otot yang sedang mengalami mikrotrauma. Aliran darah yang terus bergerak ini mencegah terjadinya stasis atau kemacetan cairan yang sering kita rasakan sebagai kaku otot atau DOMS, delayed onset muscle soreness. Jadi, manfaatkan hari libur ini untuk jalan kaki santai di taman. Itu adalah kado terbaik buat ototmu agar dia bisa bangkit kembali dengan lebih kuat. Sobat sehat, di momen hari libur ini, mari kita hargai fase istirahat sebagai bagian dari proses kemajuan kita. Pantau HRV kamu untuk tahu level stresmu, jaga kualitas deep sleep agar otakmu tetap bersih dari racun, dan lakukan pemulihan aktif agar sirkulasi nutrisimu tetap lancar. Pemulihan yang benar adalah rahasia untuk tetap produktif dalam jangka panjang. Tulis di kolom komentar, berapa angka HRV rata-rata kamu setiap pagi? Yuk, kita diskusi di bawah. Kalau panduan recovery ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke temanmu yang hobinya olahraga tapi lupa buat istirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya.